hari itu, ketika matahari mulai terbenam, Prabowo merasa semakin terjebak dalam kehidupannya yang sepi. Ia berjalan keluar ke halaman belakang istana, menatap langit yang mulai gelap. Ketika angin malam menyentuh wajahnya, ia merasakan kesejukan, namun tetap ada sesuatu yang hilang, kehadiran Titik. Ia bertanya-tanya apakah ada kesempatan baginya untuk memperbaiki semuanya, ataukah kesepian ini akan menjadi bagian dari hidupnya yang tak terhindarkan. Pagi hari itu dimulai seperti biasa. Prabowo mengawali harinya dengan serangkaian kegiatan kenegaraan. Istana negara selalu dipenuhi dengan kegiatan dan orang-orang yang sibuk, tetapi sepi bagi dirinya. Setiap pagi, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan kerja keras atau pujian dari orang lain. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju ruang kerjanya, namun hatinya tetap hampa. Ketika ia duduk di kursinya yang besar, Prabowo melihat ponselnya yang tergeletak di meja, seakan menunggu panggilan. Ia teringat kembali pada masa-masa ketika ia dan Titik sering berkomunikasi, bertukar pesan atau sekadar menanyakan kabar. Sekarang, ponselnya hanya berfungsi untuk urusan pekerjaan, dan bahkan itu tak mampu menghapus rasa sepi yang menyelubungi dirinya. Ia membuka sejumlah dokumen yang harus ditandatangani, namun matanya kosong, tidak benar-benar melihat isi tulisan. Pikirannya kembali melayang pada kenangan-kenangan indah bersama Titik. Ia teringat bagaimana mereka dulu merencanakan masa depan, bagaimana Titik selalu mendukung impian dan ambisinya, memberikan semangat di saat-saat sulit. Tanpa kehadiran Titik, ia merasa seperti menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Dalam kekosongan itu, Prabowo merasa seolah ia berada di tengah-tengah sebuah keramaian yang tidak bisa ia nikmati. Walaupun banyak orang di sekitarnya, ia tetap merasa kesepian. Mereka hanya melihatnya sebagai seorang presiden, bukan sebagai seorang manusia biasa yang memiliki rasa rindu dan kehilangan. Semua perhatiannya tercurah pada tugas negara, tetapi hatinya selalu merindukan sesuatu yang lebih pribadi, kehadiran Titik. Sore harinya, saat ia melangkah menuju ruang makan untuk menikmati makan malam, ia tidak merasa ada yang istimewa. Meja makan yang besar seolah menjadi simbol dari kesendiriannya. Tidak ada lagi suara riang dari Titik, tidak ada lagi tawa ringan yang menyegarkan suasana. Semua terasa begitu formal dan kosong. Ia duduk di meja makan yang luas, tetapi perasaan itu tetap menyelimuti dirinya, bahwa ada seseorang yang hilang dalam hidupnya. Prabowo mencoba mengisi kesendirian itu dengan pekerjaan, menyibukkan diri dengan berbagai masalah negara. Tetapi setiap kali ia selesai dengan satu masalah, masalah lainnya selalu muncul. Ia merasa seperti berlari tanpa tujuan, mencoba menghindari kenyataan bahwa ia merasa kesepian. Tidak ada lagi Titik yang dulu selalu memberinya pandangan yang menenangkan, tidak ada lagi suara lembut yang memberi nasihat di saat-saat genting. Malam itu, Prabowo duduk di balkon istana, menikmati kesunyian malam yang ditemani angin yang berhembus lembut. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, namun hatinya tetap gelap. Sesekali, ia meraih telepon genggamnya, membuka aplikasi pesan, tetapi tidak ada satupun pesan yang datang. Titik tidak menghubunginya, dan ia sadar bahwa hidup mereka sudah berubah. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada cara untuk kembali ke masa-masa indah bersama. Hanya ada kesepian yang terasa semakin dalam seiring berjalannya waktu. Setiap kali ia melewati ruangan-ruangan di istana, ia merasa ada kekosongan yang besar. Dulu, rumah ini penuh dengan suara, tawa, dan diskusi dengan Titik. Kini, semuanya terasa sunyi. Prabowo tahu bahwa dirinya bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang tidak bisa ia temukan lagi. Ketika malam semakin larut, Prabowo berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia menatap jalanan yang sepi di luar istana, merasakan keheningan malam yang begitu dalam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keramaian, hanya keheningan yang mengelilinginya. Ia merenung, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah, dan ia harus terus melangkah ke depan meskipun perasaan ini menggerogoti hatinya.
Prabowo menyandarkan tubuhnya pada jendela dan menutup mata sejenak. Mungkin ia harus belajar untuk menerima kesendirian ini, untuk menghadapi kenyataan bahwa hidupnya kini tanpa titik. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan peran titik dalam hidupnya. Ia masih merindukannya, meskipun ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun kesepian itu tetap terasa. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun perasaan Prabowo tetap sama. Meski ia sibuk dengan berbagai aktivitas kenegaraan, di dalam dirinya ada kerinduan yang terus menggelora. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan berfokus pada tanggung jawab sebagai presiden, tetapi kesepian selalu kembali menghampirinya. Ia merasa seperti ada dua dunia yang terpisah dalam dirinya, dunia yang penuh dengan tugas dan dunia pribadi yang kosong tanpa titik di sisinya. Di tengah-tengah kesibukannya, Prabowo menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh organisasi internasional. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Namun, meskipun acara itu akan dihadiri oleh berbagai tokoh besar, perasaan kosong tetap menghantui dirinya. Tanpa seseorang yang bisa berbagi kebahagiaan atau kesulitan itu, semuanya terasa hampa. Sesampainya di tempat acara, Prabowo disambut dengan penuh hormat. Para pemimpin dunia memberikan penghormatan, namun hatinya tetap terasa jauh. Ia duduk di barisan depan, dikelilingi oleh orang-orang penting, tetapi semua itu tidak bisa menggantikan perasaan kosong yang menyelubungi dirinya. Ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa memberinya kenyamanan, seseorang yang dulu selalu berada di sisinya. Di tengah keramaian acara, Prabowo menyadari betapa ia terasing di tengah orang-orang yang tampaknya begitu dekat satu sama lain. Mereka berbicara tentang berbagai hal penting, namun Prabowo merasa seperti berada di luar percakapan mereka. Tidak ada yang bisa ia bagikan, tidak ada yang bisa mendengarkan isi hatinya. Dunia yang berputar di sekelilingnya tampak begitu jauh, dan ia merasa semakin terasing. Malam itu, setelah acara selesai, Prabowo kembali ke hotel tempat ia menginap. Ia duduk di balkon kamar hotel, menatap ke arah kota yang terang benderang. Namun, di dalam hatinya hanya ada kegelapan. Ia ingin berbicara dengan seseorang, ingin mengungkapkan apa yang ia rasakan, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia merasa seperti seorang presiden yang telah mencapai puncak, tetapi tetap merasa kosong di dalam. Pikirannya kembali terbang ke masa lalu. Ia teringat saat-saat bersama Titik, saat mereka masih berjuang bersama dalam kehidupan pribadi dan karir. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Kehadiran Titik memberinya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Kini, tanpa Titik, ia merasa seperti kehilangan separuh dari dirinya. Dunia ini terasa lebih sepi tanpa wanita yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Saat memikirkan Titik, perasaan Prabowo bercampur aduk. Ia merasa bersalah karena hubungan mereka harus berakhir, namun di sisi lain, ia juga memahami bahwa hidup terus berjalan. Titik kini menjalani kehidupannya sendiri, dan ia harus belajar untuk menerima kenyataan itu. Namun, ada bagian dari dirinya yang terus berharap untuk kembali bersama, untuk merasakan kebahagiaan yang dulu mereka miliki. Sambil menatap malam yang semakin larut, Prabowo memutuskan untuk melanjutkan langkah hidupnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan. Sebagai seorang pemimpin, ia harus kuat. Ia harus terus memberikan yang terbaik untuk negara. Tetapi di balik segala pencapaiannya, ia tetap merasa kesepian, dan itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Di tengah keteguhan untuk menjalankan tugas negara, Prabowo merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia tidak tahu apakah ia akan menemukannya kembali, atau apakah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang kesepian ini. Namun, ia menyadari bahwa waktu tidak bisa berhenti, dan ia harus terus maju, meskipun perasaan itu tetap ada. Kembali ke hotel, Prabowo mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang ke Jakarta. Ia tahu banyak tugas yang menanti di ibu kota, namun hatinya terasa berat. Ia merasa seperti seorang pria
yang telah kehilangan arah, meskipun dunia di luar sana terus bergerak. Dengan langkah berat, ia meninggalkan balkon, menatap ke depan, berharap suatu hari nanti ia akan menemukan jalan untuk mengisi kekosongan yang terus menghantui hatinya. Kembali di Jakarta, hari-hari Prabowo tetap dipenuhi dengan berbagai kegiatan kenegaraan yang tak pernah berhenti. Meski kesibukan itu memberikan kesibukan yang padat, hati dan pikirannya tetap saja kembali teringat pada masa lalu. Terkadang, saat ia sedang berfokus pada rapat atau berbicara dengan para pejabat, ia merasa seolah Titik berada di sana, mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, kenyataannya, ia duduk sendiri di ruang-ruang besar itu, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar-benar memahami kekosongannya. Suatu hari, sebuah undangan datang ke meja kerjanya. Undangan untuk menghadiri sebuah acara pertemuan sosial yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai lapisan masyarakat. Ketika ia membaca undangan tersebut, sebuah nama menarik perhatiannya, Titik Soeharto, mantan istrinya, akan hadir dalam acara itu. Prabowo merasakan detak jantungnya meningkat. Ia belum pernah bertemu dengan Titik sejak perpisahan mereka, dan perasaan itu bercampur aduk antara harapan dan kecemasan. Malam acara tiba, dan Prabowo melangkah memasuki ruang pertemuan dengan sikap tegas dan penuh percaya diri. Namun, meskipun ribuan mata memandang, hatinya hanya tertuju pada satu titik. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan atau bagaimana harus bersikap. Mereka telah lama berpisah, dan pertemuan ini terasa seperti perjalanan kembali ke masa lalu yang penuh dengan kenangan dan perasaan yang belum sepenuhnya terlupakan. Setelah beberapa saat, Titik muncul di ruangan itu. Prabowo tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Titik terlihat anggun seperti dulu, namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Wajahnya lebih tenang, matanya memancarkan kedamaian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Untuk sesaat, Prabowo merasa seolah waktu berhenti, dan semuanya kembali ke masa-masa ketika mereka masih bersama. Titik berjalan menuju tempat duduk yang sudah disiapkan, namun ia tidak melewati Prabowo. Prabowo merasa hatinya terhimpit, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tegar. Tidak lama kemudian, seorang panitia acara memperkenalkan mereka kepada satu sama lain sebagai bagian dari sambutan. Prabowo dan Titik saling berpandang sesaat, dan meskipun tidak ada kata yang keluar, ekspresi di wajah mereka sudah cukup untuk menggambarkan apa yang ada di hati masing-masing. Ketika berbicara dalam acara tersebut, Prabowo merasakan betapa canggungnya suasana. Setiap kalimat yang ia ucapkan seolah berusaha untuk menyembunyikan perasaan yang begitu kuat. Titik berada di sana, mendengarkan, tetapi mereka tidak saling berbicara. Waktu seolah melambat ketika ia melihat Titik dengan jarak yang tak dapat dijangkau. Ia ingin bertanya bagaimana kabarnya, ingin berbicara tentang masa lalu mereka, tetapi tidak ada kata-kata yang mampu keluar. Setelah acara berakhir, mereka masing-masing bergegas untuk pergi. Prabowo berusaha menahan dirinya untuk tidak mengikuti Titik, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melangkah mendekat. Tanpa sadar, ia berjalan menuju Titik. Titik, panggilnya pelan, dan Titik berhenti, berbalik, menatapnya dengan senyuman tipis. Prabowo, jawab Titik dengan suara lembut, dan dalam sesaat, dunia di sekitar mereka seolah hilang. Mereka berdiri di sana, di tengah keramaian, namun ada ketenangan yang hanya bisa mereka rasakan. Tiada kata-kata lebih yang keluar selain senyum yang saling berbagi, tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keduanya masih memiliki ikatan yang tak terucapkan. Prabowo merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah pertemuan itu. Mungkin, meski waktu dan kehidupan telah membawa mereka ke jalan yang berbeda, Titik tetaplah bagian dari masa lalu yang tak bisa dilupakan. Di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang aneh, seolah sebuah babak baru dimulai, tidak lagi berlarut-larut dalam penyesalan atau kerinduan, tetapi menerima kenyataan dengan penuh ketenangan. Saat ia meninggalkan acara itu malam hari, langkahnya terasa lebih ringan. Meski ia tahu bahwa masa depan tetap penuh dengan tantangan dan perjuangan,
ada secercah harapan yang ia temukan dalam pertemuan tak terduga ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh kedamaian tanpa mengharapkan kembali ke masa lalu, tetapi menerima masa depan dengan hati yang terbuka. Setelah pertemuan itu, kehidupan Prabowo kembali berjalan seperti biasa. Tugas-tugas kenegaraan terus menuntut perhatian penuh, dan hari-hari berjalan cepat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang halus, tak terlihat, tetapi terasa di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah sebuah beban yang selama ini mengikat hatinya mulai terangkat, meski ia tahu bahwa perasaan tersebut tidak mudah hilang begitu saja. Pertemuan dengan Titik telah membuka ruang bagi dirinya untuk memahami bahwa ia tidak harus terus terjebak dalam kenangan. Pagi itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap jendela yang menghadap ke taman yang luas. Cahaya matahari yang lembut masuk melalui jendela, menghangatkan ruangan yang dingin. Ia merasa ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin, inilah titik awal bagi dirinya untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya akan terus berjalan, dan ia bisa melangkah tanpa harus terus bergantung pada masa lalu yang telah meninggalkan bekas. Setiap hari, Prabowo berusaha untuk fokus pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai presiden. Namun, di dalam hatinya, ia mulai menemukan kebahagiaan kecil-kecil yang mungkin sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia merasa lebih ringan, lebih mampu menikmati momen-momen sederhana, seperti berbicara dengan rekan-rekannya, atau bahkan berbagi tawa dengan orang-orang di sekitarnya. Keberadaan mereka tidak menggantikan Titik, tetapi mereka memberikan warna baru dalam hidupnya. Prabowo memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, terutama anak-anaknya. Ia ingin mendekatkan diri dengan mereka, karena ia tahu bahwa mereka adalah bagian penting dari hidupnya yang mungkin selama ini terabaikan karena kesibukannya. Di tengah dunia yang penuh dengan tugas dan tekanan, keluarga adalah tempat di mana ia merasa diterima apa adanya. Mereka adalah sumber kekuatan yang tak terhingga. Suatu sore, ketika ia sedang berkumpul dengan anak-anaknya di ruang keluarga, salah satu dari mereka berbicara tentang masa kecil mereka bersama Titik. Mendengar nama itu kembali mengalir dalam percakapan, Prabowo merasakan ada kepingan kenangan yang kembali terbangun. Namun, kali ini ia tidak merasa sakit atau terluka. Ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapinya. Kenangan-kenangan itu menjadi bagian dari dirinya, tetapi tidak lagi menguasainya. Malam harinya, setelah anak-anaknya tidur, Prabowo duduk di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa ada kedamaian yang dalam, seolah alam semesta turut merasakannya. Ia tahu, meskipun perasaan itu tidak mudah untuk sepenuhnya hilang, ia bisa terus melangkah ke depan. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, tetapi ia tidak bisa membiarkan masa lalu itu menghalangi masa depannya. Prabowo kembali membuka lembaran-lembaran kehidupannya yang lain. Ia berkomitmen untuk lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ia tahu bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga yang penuh empati. Itulah yang ingin ia wujudkan dalam dirinya, sebuah pemimpin yang bisa memberikan teladan dan kasih sayang, tidak hanya kepada bangsanya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Namun, meski ada banyak hal yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya, perasaan itu, perasaan rindu pada Titik, masih hadir sesekali. Ia tidak bisa memaksakan diri untuk melupakan seseorang yang pernah begitu penting dalam hidupnya. Tetapi, kali ini, perasaan itu tidak lagi mengendalikan dirinya. Ia belajar untuk menghargai kenangan tersebut, tanpa membiarkan kenangan itu menghalangi langkahnya. Sebuah pesan datang ke ponselnya, dan itu adalah dari Titik. Pesan itu sederhana, hanya ucapan selamat atas pencapaian baru dalam pemerintahannya, namun bagi Prabowo, itu adalah sebuah langkah kecil menuju kedamaian. Mereka tidak perlu kembali ke masa lalu atau memulai dari awal, tetapi saling mendukung dari jarak jauh.
Itu adalah cara mereka untuk menjaga ikatan yang pernah ada, meskipun kini sudah berbeda bentuk. Prabowo menatap layar ponselnya dan tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka berjalan di jalur yang berbeda, kedamaian dan pengertian tetap ada di antara mereka. Ia mematikan ponsel, berdiri, dan menatap ke depan. Dunia ini luas, dan ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menyusun kembali potongan-potongan kehidupannya yang tersebar. Langkah berikutnya akan menjadi bagian dari perjalanan yang lebih damai. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Prabowo kembali dipenuhi oleh jadwal yang padat dan kegiatan kenegaraan yang tak pernah berakhir. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, undangan yang diterimanya beberapa waktu lalu. Undangan itu bukan hanya untuk acara formal yang biasa ia hadiri, melainkan sebuah kesempatan untuk kembali bertemu dengan Titik, mantan istrinya. Pada awalnya, ia merasa ragu dan cemas. Akankah Titik menerima undangannya? Setiap kali memikirkan pertemuan itu, hati Prabowo diliputi oleh kebingungan. Ada keinginan untuk berbicara, untuk membuka kembali komunikasi yang selama ini terputus. Tetapi, ada juga ketakutan akan penolakan, ketakutan bahwa masa lalu mereka yang penuh dengan perasaan tak terucapkan akan menciptakan lebih banyak luka. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari Titik, dan apakah pertemuan itu akan membuka kembali pintu yang seharusnya dibiarkan tertutup. Setelah beberapa hari merenung, Prabowo memutuskan untuk memberanikan diri. Ia tahu bahwa jika ia terus-menerus menunda-nunda, ia akan kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan Titik, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang belum tuntas antara mereka. Ia mengambil ponselnya dan menulis pesan singkat kepada Titik, mengajak untuk memenuhi undangan acara bersama-sama. Titik, aku berharap kita bisa menghadiri acara tersebut bersama. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu, tulisnya dengan hati yang berdebar. Tidak lama kemudian, Titik membalas pesan tersebut. Prabowo, aku menghargai undanganmu. Aku pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bertemu dan berbicara lebih banyak. Aku akan datang, balasnya singkat namun penuh makna. Prabowo merasa hatinya lega. Setidaknya, ia tidak akan melangkah sendirian dalam pertemuan itu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Prabowo menyiapkan dirinya dengan penuh kesungguhan. Ia ingin menunjukkan kepada Titik bahwa ia siap untuk membuka lembaran baru, untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih baik, lebih dewasa. Pakaian yang ia kenakan terpilih dengan hati-hati, mencerminkan keseriusan dan rasa hormatnya terhadap pertemuan tersebut. Namun, meskipun ia terlihat tenang di luar, hatinya berdebar-debar seperti pertama kali ia bertemu Titik bertahun-tahun lalu. Ketika tiba di lokasi acara, Prabowo melihat Titik sudah ada di sana, berdiri di tengah kerumunan orang. Wajahnya terlihat lebih matang, lebih tenang, tetapi ada kilasan harapan di mata mereka. Prabowo merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya saat matanya bertemu dengan Titik. Mereka saling tersenyum, meskipun hanya sejenak, tetapi itu cukup untuk membuat perasaan mereka saling terhubung kembali. Tanpa banyak kata, mereka melangkah bersama menuju tempat duduk yang telah disediakan. Suasana acara berjalan seperti biasa, namun di antara keduanya ada sebuah keheningan yang nyaman. Tidak ada percakapan yang terburu-buru, tidak ada pembicaraan yang dipaksakan. Mereka hanya duduk bersama, berbagi momen yang jarang mereka rasakan dalam waktu yang lama. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, tetapi kali ini, dengan perspektif yang berbeda. Ketika acara memasuki sesi tanya-jawab, Prabowo dan Titik terlibat dalam percakapan ringan. Tidak ada topik berat, hanya obrolan sederhana tentang kehidupan, tentang masa kini, dan bagaimana mereka berdua telah berkembang setelah sekian lama. Meskipun percakapan itu tidak mengungkit masa lalu secara langsung, ada perasaan saling memahami yang tercipta. Prabowo merasa lega, merasa seperti menemukan kembali Titik dalam sosok yang berbeda. Acara itu berakhir dengan cukup cepat, dan sebelum mereka berpisah, Prabowo memberanikan diri untuk berbicara lebih lanjut. Titik,
Terima kasih sudah datang dan mau berbicara. Aku tahu kita banyak berubah sejak dulu, tapi aku rasa ada banyak hal yang belum kita bicarakan, katanya dengan suara yang lebih rendah. Titik menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Aku pun merasa ada banyak hal yang perlu kita selesaikan, Prabowo. Tapi, ini adalah awal yang baik, jawabnya dengan senyuman. Mereka berdua meninggalkan acara itu dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada janji untuk kembali bersama atau untuk menghidupkan kembali hubungan mereka, tetapi ada pemahaman baru yang tercipta di antara mereka. Mereka tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah awal untuk menata kembali hubungan mereka, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Prabowo merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia bisa melangkah maju tanpa rasa ragu, karena ia tahu bahwa ada kesempatan untuk berbicara, untuk menyembuhkan luka-luka lama, dan untuk menerima kenyataan dengan lebih ikhlas.